Secara tidak sadar saya hobi main bola, nggak punya temen nih main bola. Tiba Tugu Raya, sini akronimnya TRFC, namanya Tugu Raya. Tugu Raya Football Community. Bukan klub ya? Bukan. Jadi malah ada yang dari Bekasi sama Bojonggede. Bekasi. Jati Bening atau Jati Asih saya lupa tuh memang. Temanya tuh kita fun football. Jadi kalau dipresentasikan ya sih. Ini yang unik nih ya di fun football itu di Tugu Raya itu 70% ketawa sama bergaya. 20%-nya foto-foto, 10%-nya baru main bola. Selamat malam rekan-rekan Gadea Kreatif. Hari ini ada bintang tamu gue nih, narasumber mampir, namanya Mas Azel atau Bro Azel. Bro Azel aja. Art Enthusiasm, wis. Apa tuh? Dia penggerak seni di wilayah Tugu di RW 016 di Bukit Cengkeh 2. Nah ini juga terkorelasi dengan bintang tamu kita yang kemarin nih, yang namanya Zikron. Nanti kita mau cerita tentang art, seni, dia seni apa aja, seni rupa, seni bela diri. Gue nggak tahu tuh dia seni apa. Jadi langsung aja gue mau nanya-nanya nih. Ya yang pertama kali biasa nih, gue nanya dulu, sehat nggak nih bro? Sehat alhamdulillah. Sehat, ya. Gimana nih Bang Azel? Gue manggil Bang Bro. Bro aja lah, Ya, biar bro. lebih cair. Biar lebih cair ya kan. Kayaknya sih masih tuaan gue sih kayaknya. Oh iya. Nggak tahu. Gimana? Aktivitas apa setiap hari? Setiap hari jaga ladang. Setelah ladang punya usaha lah. Terus aktivitas dan kebetulan diundang ini kan infonya dari Bro Zikron itu dengan kegiatan aktivitas kepemudaan di wilayah Tugu lah khususnya. Bener ya gitu ya? Betul. Oke, itu aja sih mungkin bocorannya tentang saya. Nanti sambil diulik-ulik kok. Ya masa begitu doang. Ini ngapain ini nih hari-harinya? Misalnya kalau kayak pedagang atau apa, pekerja seni atau apa? Kalau sekarang tuh karena memang hobi di musik ya, suka produksi musik, suka buat lagu juga. Wih. Tapi ya masih buat hobi aja sendiri, betul gitu. Terus kalau pekerjaan saya di usaha, terus kadang-kadang juga ngejob buat reguleran musik, kafe-kafe. Oh gitu? Oh, tapi udah jadi penerbit artis juga nggak? Kalau saya punya ada beberapa sampel lagu saya yang udah ada di Spotify, di YouTube, di Apple Music, YouTube Musik pun juga ada. Ya karya pribadi dan orisinal dengan produksi saya dari rumah sendiri lah, home recording saya sendiri. Berarti lengkap tuh mixer, semuanya. Kalau peralatan sih, home recording kan maksudnya recording secara rumahan lah, belum kayak yang maksudnya label-label besar gitu loh. Tapi saya udah bisa produksi dan buka jasa juga. Tapi mixing bisa? Bisa. Wih, nanti kita mampir kapan-kapan. Siap. Tahu mau mixing apa lagi? Lagunya nggak ada. Gitu. Mixing aja. Boleh nanti siapa tahu podcast ini butuh jingle, butuh backsound ya kan, kita bisa collab. Atau masnya abang-abang ini bisa punya vokal suara atau bisa nge-rap, kita bisa kolaborasi. Ya kan? Beatbox. Boleh banget. Pokoknya. Wih, sedap. Kalau ada istilah, saya nyebut diri saya peracik nada lah. Saya senang bikin nada tuh di kompos ini jadi karena sempat juga buat beberapa yang agak nyeleneh atau memang tentang terakhir saya bikin lagu tuh tentang bola. Kayak kalau saya baru sebulan yang lalu deh saya baru rilis, ada di YouTube. Ada di YouTube, terus di Spotify atau di Jog juga ada kok. Apa tuh? Judulnya lagunya Main Bola. Karena saya lagi hobi main bola nih. Kebetulan didorong Bro Zikron nih jadi ketua. Bukan didorong ya. Secara tidak sadar saya hobi main bola, nggak punya temen nih main bola. Tiba-tiba ada informasi open member atau memang cari pemain yang mau hobi main bola tapi nggak punya teman.
ikut gabung, kenal sama Bro Zikron, tiba-tiba itu baru berjalan berapa kali match, belum ada berapa bulan, akhirnya ada pemilihan kan, mau dibikin struktur, terpilih jadi ketua. Luar biasa. Okay. Nah ini sedikit promosi nih, namanya Tugu Raya, ini akronimnya TRFC, namanya Tugu Raya. Tugu Raya Football Community, bukan klub ya? Bukan, komunitas saja dia. Ini komunitasnya lumayan loh Mas, kalau misal gabung kita ada 180 member. Banyak. Oh, makanya kita punya kegiatan mingguan nih. Jadi mingguan tuh kita udah punya kegiatan fun football sama fun futsal. Football gede. Football tuh kayak kecil. Jadi Gimana tuh Pak? kalau yang sekarang ini udah ada agendanya tuh kalau nggak di Sabtu di Minggu pagi itu yang mini soccer atau fun football. Terus yang Selasa malamnya itu futsal. Selasa malam futsal. Tempatnya di situ juga. Tempatnya di mana? Tempatnya masih di sekitar wilayah Tugu. Jadi nggak jauh juga sih dari tempat kita podcast nih. Jadi masih wilayah Tugu dan masih sentral banget lah. Mungkin kalau yang tahu itu lapangan Timah, itu lapangan Legend dulu di Tugu tuh sering bikin kompetisi. Sekarang udah belum ada lagi, mudah-mudahan dengan adanya Tugu Raya kita bisa bangkitin lagi nih Mas. Euforia olahraga sepak bola lah gitu. Kenapa namanya Tugu Raya? Apa memang hanya khusus warga Tugu yang boleh daftar? Enggak. Kita open member, jadi malah ada yang dari Bekasi sama Bojonggede kalau nggak salah. Bekasi. Jati Bening atau Jati Asih saya lupa tuh membernya. Tapi alhamdulillah dia rutin sering main di kita. Jauh loh. Oh, seriusan beneran. Terus ada yang di Bojonggede juga. Jadi kalau Bojonggede bisa naik kereta sih. Betul. Kalau Bekasi kan jauh. Ya satu mungkin karena yang saya tanya itu kenapa milih gabung di kita, karena kita rutin. Artinya gini, kalau mereka di lingkungan rumah tuh temennya belum tentu ada dan belum tentu kumpul semua bisa main, di kita tiap minggu main rutin. Jadi nggak khawatir nggak punya temen tapi kita temenin gitu. Siap. Jadi ya pokoknya kita mewadahi lah para bapak-bapak intinya yang mau Minggu pagi atau Sabtu pagi itu beda nuansa. Biasanya dia mandiin burung atau nyuci motor, ini kita olahraga pagi main bola. Siap. Ini ada grouping nggak? Apa tuh? Bapak-bapak kah, anak-anak kah, terus usia middle. Jadi apakah main bolanya campur? Apakah main bolanya pisah-pisah? Karena ya kalau gue yang main bola sama anak muda, anak yang di bawah gue ya gue jamin sih ya gue nggak main terus 10 menit doang, terus gue duduk lagi, ngopi lagi kan gitu. Kalau saat ini sih Mas, kita masih campur aja karena kita masih hobinya juga. Temanya tuh kita fun football. Jadi kalau dipresentasikan ya sih, ini yang unik nih ya di fun football itu di Tugu Raya itu 70% ketawa sama bergaya, 20%-nya foto-foto, 10%-nya baru main bola. Jadi banyak kan ketawanya daripada seriusnya. Jadi kita main tuh nggak pernah kenceng ya, nggak mau cedera lah. Sudah bimbing ngeluarin skill kayak Neymar, kayak Messi, gocek-gocek aja, sisanya dapat foto, pajak 21. Jadi kita nggak mengharamkan atau menghindarkan. Jangan sampai cedera, jangan sampai terlalu ekstrim. Kita fun football aja, yang penting dapat foto-foto, gerak keringetan. Udah. Jadi semua bisa main. Iya. Tertarik, ayo gabung. Siapa? Nanti dulu. Kita telisik dulu. Nah terus keresahannya kok tiba-tiba bikin komunitas ini, apa hanya karena nggak ada wadah atau karena memang suka banget? Nah terus awalnya itu kok bisa langsung rame atau biasa aja tuh gimana? Nah, poinnya banyak nih Mas kalau bahas ini nih. Ya nggak apa-apa. Jadi kenapa kita bikin seperti ini? Pertama wadahnya kan. Sekarang tuh lapangan udah jadi komoditi langka dong. Lapangan terdengar udah dibikin perumahan, klaster lah. Kita udah bukan hal aneh lah. Kan? Kosong sedikit udah dibikin perumahan atau yang lain. Nah, sekarang ada lapangan tuh disewa dan mungkin harganya mahal. Disewa tuh harganya mahal, makanya kita bikin komunitas dan ya itu tadi adanya kolektif namanya fun football. Jadi semua bayar bisa main. Jadi kalau saya nggak bikin hashtag tuh namanya kita kuat karena patungan.
Ah, Jadi nggak bebas mau main atau nggak ada larangan di komunitas kita. Yang penting kalau mau main ya tetap kita samakan HTM, kita patungan buat sewa lapangan gitu aja. HTM Jadi harga tiket masuk. HTM tuh kayak kita buat bayar, kita sewa lapangan patungan. Misalkan dapat 40 orang ya udah kita patungan itu, sisanya buat beli air, buat bayar FG foto-foto. Gitu. Oh. Terus juga itu poin yang pertama karena wadah ya. Terus yang kedua kayaknya lingkungan rumah tuh udah gak ada juga mas, orang-orangnya udah pada sibuk kerja, punya rutinitas yang lain ya, bener gak sih? Ya. Bahkan teman sepantaran pun lebih asik mandiin burung gitu kan. Iya, ketimbang ayo main bola, enggak malas udah capek, maksudnya capek udah lah main bola, ya, dia rawat burung atau merah ikan itu. Yes. Itu terus kedua itu tadi yang kedua, poin kedua. Yang ketiga tadi juga memang kan vibes-nya tuh euforianya sekarang tuh bola Indonesia lagi bagus-bagusan ya kan. Maksudnya banyak banget tim-tim bola yang nongol kayak di media sosial atau di IG tuh kan banyak banget tim-tim bola itu football. Makanya kita mungkin salah satu orang yang ngerasain euforia itu dan bikin ini jadi namanya Tugu Raya. Dan 3 poin itu aja sih, wadah, terus sama memang lingkungan juga udah nggak support, teman-temannya tuh udah pada nggak ada, makanya kita jadiin komunitas, jadi nggak cakupan kita tuh bukan hanya Tugu, orang luar pun bisa ikut main gitu. Terus di timah ini kalau mau main harus nunggu banyak orang dulu kah? Misalnya 40 orang, hari ini adanya cuma 30 orang atau 20 orang, berarti tetap main. Kalau itu tadi HTM dirasa tertutup, maksudnya biaya sewa lapangan tertutup atau memang kebutuhan tadi buat anggarannya kita tutup, ya kita tetap main. Dan sampai saat ini belum pernah tidak main, alhamdulillah masih berkontinu terus berjalan. Bahkan tadinya cuma fun football, sekarang udah ada fun futsal. Jadi bertambah nih kegiatan rutinnya kita bertambah. Tuh. Nah terus kalau fun football rata-rata ditarikinya berapa sih HTM-nya? Sekarang itu kita paling murah kali ya, saya taruh asik. Ya bro Jikra. Kita kenakan cuma 30.000, kiper tuh 15.000. Jadi murah meriah, keringetan. Oh, kiper 15.000. Kiper 15.000. Kiper tuh susah mas, jarang ada yang mau. Oh. Karena jadi sasaran tembak. Ya kebetulan dia tuh kiper tuh. Tanya, keresahan kita nih dari 180 kemudian kiper cuma punya 4 mas. Kiper cuma punya 4 dari 180. Yang 180 orang tuh member, kemungkinan kiper tuh cuma ada 4 orang. Jadi bisa minggu ini yang main cuma 1. Tapi dia itu tadi dengan temanya kita fun football, cuma mencari olahraga senang-senang, ya gantian aja jadi kiper gantian gitu. Kiper susah, komoditi langka. Gitu ya? Kenapa ya? Apa memang malas jatuh-jatuhan? Mungkin salah satu hal itu bisa juga. Mungkin gue memang ya tadi jadi sasaran tembak. Mungkin kalau yang nendang sekuar-kuarnya tenaga kan, kalau ya namanya fun football, kalau lagi pas dia hilaf atau lupa nendang sekuat tenaga tuh kan, gue kencengnya luar biasa. Iya. Tuh kendalanya. Mungkin tertarik jadi kiper nggak? Nanti kita pikirkan lagi. Nanti kita pikirkan lagi. Atau kita naturalisasi ini, misalkan masa di mana tinggal di mana? Ya mas tarik ke Depok aja deh gitu. Saya ini di dekat Depok juga tinggal. Oh gitu. Dekat sama rumah Jikron juga ada. Oh bro, gimana nih? Prospek gak nih? Sambil diminum boleh ya? Ya boleh. Oke siap. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Dipromosiin juga boleh. Oh iya nih. Kita lagi di mana nih? Kita di Uncle Coffee ya? Nah, enak Uncle nggak? House. Uncle House, ini Uncle House. Jadi yang mau kesini kita rekomendasikan. Ini seputaran Tugu ya? Siap. Seputaran Tugu masih lokasinya. Masih. Nah udah deh ya, bola udah selesai ya kan. Yang paling susah adalah cari kiper. Harga tiket masuk 30.000, yang kiper 15.000, ya kan, yang nonton nggak bayar dong. Oh, main gratis. Yang nonton nggak bayar. Nonton gratis. Itu biasanya paling berisik kalau yang nonton. Oh iya. Ngomong dong semuanya. Ngomong dong, teriak-teriak Biasa. ada. Biasa. Ya, biasa. Pandit. Kata terdadakan. Itu biasa lebih jago dari yang lain. Nah, foto bayar nggak? Kan pasti kan di setiap itu ada tukang foto tuh yang biasanya moto nyepret. Itu udah sepaket. Udah 30.000 dapat semuanya, udah dapat. Murah. Tapi makanya saya bilang udah paling murah banget gitu. Kalau tempat lain mohon maaf mungkin ada yang 50, ada yang 70, 80, memang tergantung kondisi lapangan dan harga sewa lapangannya tuh rata-rata yang beda. Setahu saya memang ada yang harga lapangannya sewa tuh 2,7.
Ada yang 2,3. 2,7 juta. Oh, ada yang 1 juta ke atas. Itu Beda-beda rumputnya lah. rumput GBK. Sintetis, jadi dia nggak kenal cuaca, mau hujan apapun bisa dipakai. Oh. Terus standar lapangannya rumputnya lumayan bagus lah. Terus kalau di timah apa? Rumput apa? Rumput alami. Oh. Dan timah pun itu masih berkembang mas. Ini baru jadi itu sedikit promosi ya, karena memang ini jadi homegrown-nya kita, home base-nya Tugu Raya juga. Timah itu udah ada jogging track-nya. Wih, Jadi buat lari tipis-tipis mau olahraga bisa langsung ke lapangan timah, ya kan? Iya. Seru dong. Bisa ngajak istri nih. Wah jogging, biasanya ke tempat yang jauh-jauh ini aja nih udah jogging track-nya. Iya, iya. Namanya peruntukannya untuk jogging kan. Tuh. Cuma nggak ada ini kan, nggak ada peraturan nggak boleh nyeker. Misalnya nggak ada sepatu, nyeker boleh nggak? Lapangan bola gede, kalau lapangan bola futsal nggak boleh, pasti Nggak. keinjak. Sebetulnya sih itu balik ke dia sih. Cuma kalau kita sebagai pengurus atau memang player, saya kayaknya nggak bagus banget di fotonya nyeker. Kan tinggal kasih cangkul doang nih, boy cangkul ya. Ada rumput lah, nanti rebu kalahan lagi bahaya. Pakai baju Messi, nggak pakai baju Ronaldo, nggak pakai sepatu bola ya kan? Sebetulnya sah-sah aja sih mas. Oh, boleh, Dia boleh. mau main, cuman kan namanya sepatu futsal, sepatu bola tuh di bawahnya ada poolnya tuh. Oh. Wah itu nyeri juga mas, kalau keinjak sih di luar tanggung jawab kita deh. Tukang urut lah. Tukang urut itu udah pastilah kalau misalkan gitu. Cuman kita tidak merekomendasikan untuk tidak pakai sepatu. Oke. Cup, udah ada belum? Wilayah Tugu, cup, bikin cup. Nah, Antar RW, RW, RT. Sini ada berapa RW nih? banyak sih mas. Di Tugu ini banyak. Jadi jumlah penduduk di Depok ya kalau nggak salah Terbanyak Tugu ya? Nah, Tugu. Di PT terbanyak kok di PT. Sensusnya lah info yang saya tahu gitu. Dan memang di Tugu ini banyak potensinya mas. Kalau boleh saya sedikit berbagi informasi lah ya. Di Tugu itu banyak potensi yang banyak, mutiara-mutiara yang berkilau tapi tidak apa maksudnya apa sih kalau bisa dibilang tuh tidak terasa bakatnya gitu loh. Oh, kirain Mutiara Duta. Oh, jadi lupa. Mutiara Duta kan ada juga tuh. Jadi banyak saking banyak jumlah kita. Ini informasi mas. Nonton Jidabin nggak pemain timnas Indonesia U20 atau 17 itu? Jidabin yang orang tuanya Korea kalau nggak salah. Oh, kenapa itu? Ini tinggalnya di Tugu. Oh. Terus mantan pemain futsal namanya Nur Ali timnas itu tinggalnya di Tugu. Dan satu lagi nih Alfi atau siapa gitu saya lupa juga tinggalnya di Tugu juga. Jadi dia U16 timnas. Berarti kan kalau digali potensinya banyak di kita yang ya itu tadi keluar dan nimbul sendiri karena tidak ada wadahnya tadi. Mudah-mudahan sih ada Tugu Raya kita bisa jadi nimbulin wadah-wadah bakat baru lah gitu. Mantap, mantap. Terus di Tugu sendiri atau di lapangan timnas sendiri itu gimana kalau menghadapi misalnya mau main tuh becek tetap main apa enggak? Kan rumput kan bukan rumput sintetis kan. Nah, kita ngomong real aja kan. Iya, betul, Kadang-kadang betul. gue juga misalnya gue mau main aduh becek habis hujan lah kayak gini lah. Pagi kan ada yang mau main, waduh becek lagi. Ya itu gimana tuh menyiasati teman-teman tuh masih tetap mau main gitu. Nah, bisa kalau di timnas kali karena rumputnya alami, jadi dia masih tahap perawatan. Jadi rumputnya memang alami kan, jadi tumbuhnya natural. Jadi nggak kayak tadi saya bilang sintetis yang hujan itu bisa dipakai karena drainase sumber resapannya cepat. Tapi kalau rumput alami kita injek tuh tanahnya kalau bertaruh situ deblok ya, debel itu loh, nempel mas. Nempel kan? Ada tuh rumput keangkat semua hancur. Dan pengurusnya memang menekankan untuk tidak bisa dimainkan. Oh berarti lawannya Kita lawan cuaca. Oh. Pernah sekali mas, kita udah gregetan ya pengen mainnya seminggu sekali kan olahraga ya. Tiba-tiba malamnya hujan mas. Waduh, ya kan member udah pada pelis nih. Maksudnya berarti daftar udah banyak yang isi list kan. Malamnya hujan, reda-reda jam 12 atau jam 11 gitu saya lupa. Karena kondisi besok lapangan nggak bakal bisa dipakai kan. Pasti. Udah, ya, bilang kita muter atak cari lapangan deadline hari itu di mana, tapi memang kondisi lapangan sekitar Depok ini banyak sih mas sebetulnya, cuman harga tadi yang pertama beda, harga kedua terus ya itu tadi serba instan, harus respon mikir gimana nih caranya kita tetap main olahraga mingguan kita tetap berjalan, itu aja yang jadi aduh hujan nih, nah sekarang ini nih Nah iya kan.
Pertanyaan saya bener kan? Bener banget. Karena rumput alami itu beda mas. Kalau rumput sintetis kan kita injek pun dia nggak akan patah gila bisa. Karena memang dia bukan asli ya gitu. Jadi kalau rumput yang kita pakai di lapangan timur tuh saya lihat alami, kalau kita injek ya yang ada ngangkat, hancur lah lapangan pindahan itu. Justru karena rumput alami itu kalau dibuat main bola enak luar biasa mas. Bener. Enaknya nyeker mas. Balik ke zaman waktu kita Iya, kecil ya. karena waktu saya kecil tuh lapangannya kan nggak ada rumput kayak gitu, jadinya bener. nyeker, jadi kakinya ya ngedrop aja gitu kan. Ngejeblok aja aja gitu kan. Malah jadi buat sosorodotan gitu ya kalau pas dicincut ya gitu. Kalau dulu kecil emang bener sih mas, kita ngerasainnya misalnya seninya main bola kita dulu nggak pakai sepatu. Kalau yang menang tuh kalau maghrib 1 gol selesai. Iya, Itu yang menang. Penentuan final skornya yang golin di terakhir mau maghrib menang. Iya. Udah tua berarti. Ketahuan umur. Luar biasa deh mas, pokoknya ya dengan adanya podcast ini sih saya jadi senang sih mas sebetulnya. Senang apa tuh? Senangnya yang pertama tadi berbagi informasi, terus yang kedua dia jadi tahu ini nih Uncle House ya kan, nyobain kopi yang enak, terus berbagi informasi, berbagi cerita tentang ini Tugu banyak potensi-potensi yang belum terjamah gitu, karena memang satu wadahnya, yang kedua tadi dah banyak konflik kepentingan yang luar biasa gitu. Konflik kepentingan. Baru mau nanya nih, konflik apa aja dari 180 orang itu mau pengen gue incer nih kakinya nih. Misalnya gue lagi main awalnya gue gak suka deh kan. Misalnya nih umur muda lah, Gen Z gitu, berebutan pacar gitu kan, atau berebutan cewek. Ada gak sempet kasus kayak gitu, dihantam kakinya sampai ribut lah sama dia orang akhirnya ya gitu lah pas tidak ada konflik. Kalau alhamdulillahnya sih nggak pernah ada, karena kan sebelum bertanding pun kita briefing berdoa, terus briefing berdoa dan mengingatkan lagi, saya sebagai ketua umum sebelum pertandingan kita mulai berdoa minta keselamatan biar tidak terjadi hal yang diinginkan, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, umpama cedera atau memang tadi ada konflik gesekan yang kita menghindari itu, karena sejatinya kita adalah fan football, senang-senang aja bukan dimainin. Tapi kalau memang tadi bilang tadi ada kepentingan itu banyak banget mas, kayak karena contoh konflik kepentingan. Contoh konflik kepentingan di fan football tuh banyak pemain kita dijapri di luar, diajak main di tempat lain. Jadi sebetulnya sah-sah aja namanya olahraga. Oh jadi dari 180 orang itu yang udah aktif, ada juga yang WA, lo main tempat gua aja, nggak usah dimah lagi gitu. Itu salah satu halnya. Sebetulnya sah-sah aja mas, dia mau ajak siapapun boleh-boleh aja, tapi kan namanya attitude itu penting lah. Kita ada kepengurusan dulu nggak sih? Adab. Betul, ada adabnya lah. Tiba-tiba kayak mas nih punya tim band, temennya saya ambil satu, ya kan kesel. Ya itu ngomong lah, ya gitu. Itu lebih enak. Bakal kita kasih kok. Karena dia kan butuh jam terbang, nambah wawasan juga. Tapi kalau kepentingan yang tadi saya bilang tadi, itu salah satu kepentingan yang biasanya umum terjadi kalau di komunitas bola lah, sepak bola. Tapi konflik fisik nggak ada ya, cuma konflik kepentingan kayak gitu aja ya. Nggak ada. Oke, berarti dari 180 orang tiap minggu di rata-rata ada 50 orang yang main. Kan member 180 orang. 180 betul. Tapi kan nggak mungkin main semua. Di rata-rata berapa yang main? Kalau di terkecil kita tuh masih di angka 40-an. Alhamdulillah masih 40-an. Jadi masih bisa buat 4 sampai 3 tim. Rame-rame kalau 4 sampai 3 tim. Ada juga sih berkaitan dengan bola kan, yang mau main bola di lapangan Timah wilayahnya Tugu, wilayah Depok dan sekitarnya Pondok Duta, Taman Duta. Kayaknya memang yang lapangan gede aktif memang ada di Timah ini sih. Saya tahu itu doang. Dua and only mas. Dua and only. Jadi kalau yang mau gabung, yang mau main 30.000 udah paket sama foto-foto dan lain-lain gitu kan. Nah berarti pertandingan antar RW gimana tadi menjawab? Iya itu lewat juga tuh. Mukanya doain kita juga mas biar bisa tetap berjalan tadi. Karena dulu Tugu tuh pasti tiap tahun namanya ada Tugu Cup. Tapi semenjak ya udah itu masa lampau lah, era zaman dulu lah, zaman saya masih kecil kok gitu. Banyak pemain-pemain nasional juga kan jadi tarkamen di sana. Itu dulu banyak mas tim-tim legend tuh di seputaran tuh banyak banget klub-klub bola mas. Tiap RT hampir punya klub bola.
Nah semenjak kita timah tuh terbengkalai ya dulu ya, terbengkalai dan nggak berjalan lagi, lapangan ditutup atau memang saya nggak tahu detailnya seperti apa, akhirnya banyak yang bubar klub tersebut, bahkan nggak di tempat lain keluar. Makanya dengan adanya lapangan timah kembali dan terbit lagi nih, terus ada Tugu Raya yang mudah-mudahan bisa mewakili semua untuk bikin kompetisi kayak itu lagi. Makanya minta doanya juga, apalagi kalau ini super dari Mas butuh berapa sih kalau mie aja? Ah itu udah janti banget itu. Nah mungkin nanti bisa lah gitu kan. Kita sportcasternya podcast yang Mas buat ya kan. Boleh. Ya, Nanti tinggal diatur aja. ya, tinggal kita kolaborasi gimana caranya entertain di Tugu bisa maju. Siap. Terus sepak bolanya juga bisa maju. Anak-anak muda yang tadi Mutiara Berlian-Berlian tadi itu makin berkilau. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Harapannya apa nih selain jadi gede, jadi rame? Apakah mau bikin SSB atau bagaimana? Kan pasti ada bapak-bapak yang mungkin nitip anaknya, ini anak gua ini dong, lu bikin sekolah bola dong di sini atau apa gitu. Itu sih yang saya pikir, apakah ada yang lain? Coba deh Bang Jal gimana? Kalau ke situ harusnya ada Mas, karena ada ya. impian kita nih Tugu Raya bukan cuma hanya sekedar main bola senang-senang tapi nggak ada prospek ke depannya. Pengen kita tuh Mas, kita tembus main di Liga 1. Ya kan? Orang timah semua ya. Iya, setidaknya di Depok ada, yaitu tadi klub yang lain di Liga 1 ada Persija dan yang lain. Nanti kita bisa nongol ya dengan Tugu Raya gitu loh. Tugu Raya FC. Wih, keren kan? Punya sepak bola sendiri, pengembangan talent sendiri. Itu. Mudah-mudahan. Makanya tadi ya mudah-mudahan dilirik lah orang-orang yang mau ambil andil bagian buat memajukan anak-anak Tugu Raya gitu Mas. Kita tuh memang butuh sentuhan-sentuhan orang-orang yang peduli sama anak muda yang pertama ya. Ya. Tuh, karena tadi anak muda ya. Sebetulnya gini Mas, di Tugu Raya ini salah satu hal kenapa saya bukan mau sih, saya senang dapat tanggung jawab sebagai ketua umum. Pertama, saya mau jadi contending tadi, pembeda dari yang lain. Kalau di tempat sana, maaf, pada mabuk, di gue main bola. Kalau di sana cuma gunting-gunting kayak gelas, di sini lo main musik. Gue jadi kayak gitu. Gue bikin sesuatu yang beda, yang kegiatan lebih positif. Makanya saya punya gini Mas, punya apa sih namanya ya? Kalau saya pribadi punya moto lah, aktif, positif, kreatif. Aktif, positif, kreatif. Salah kembali. Aktif, kreatif dan positif. Oh. Nih, kenapa saya bilang aktif? Kalau diem aja tuh gak jadi apa-apa. Harus aktif. Kalau kreatif, kita arahkan kreatif itu berkreasi Mas. Dengan imajinasi kita, dengan kreativitas kita kembangin bisa jadi sesuatu kan. Aktif, kreatif, positif. Kalau udah aktif sama kreatif, arahin ke yang positif. Arti yang positif tuh segala sesuatu yang bagus dan berguna. Bukan cuma nggak ada hasilnya, tapi kita arahkan ke situ anak mudanya nanti. Itu prospek jangka panjang buat Tugu Raya nih, mudah-mudahan bisa diterapin juga. Itu aja sih Mas, harapannya saya. Siap. Berarti itu guys ya, tadi ini Bang Azel ini mengembangkan potensi-potensi dari teman-teman wilayah sekitar kita memang untuk musik, sport, art, seni dan lain-lain itu bisa lah kalau mau ada apa-apa tinggal konsultasi sama Bang Azel. Cuman balik ke Tugu Football Community ini setiap Sabtu ada, setiap Minggu ada. Antara Sabtu dan Minggu. Antara Sabtu dan Minggu. Jadi nanti nomor telepon saya kasih di link deskripsi. Ada alamat IG-nya juga saya kasih. Jadi nanti kita bisa sama-sama main bola bareng, Amin. bareng.